Thank you, Jesus. Mari kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi ini. Thank you. Terima kasih Tuhan, for always being faithful and on time. In the middle of challenges and uncertainty, Tuhan, you remain our refuge and our hope. You're the only one, Tuhan, we truly depend on. Be our source of strength, love. As we sing this song, open our hearts, Tuhan, to receive your blessing, healing. In the name of Jesus, we pray. Amen. Engkau Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dari awal katakan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
tangan yang meriah untuk Allah yang layak disembah, layak diagungkan. Dia Yesus Kristus yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Buat kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk 45 menit ke depan Tuhan. Biar Roh Kudus menyertai tempat ini, menyertai hamba-Mu yang membagikan firman. Kau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dan biarlah Kau juga mengurapi jemaat-Mu di tempat ini supaya mereka bisa mengerti dan juga melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami persembahkan kehidupan kami sekali lagi kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kami menjadi orang-orang yang setia. Kami menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam kehendak-Mu, di dalam kehendak-Mu yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi urapan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Thank you worship team. Thank you. Haleluya. 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 Sebelum lupa saya welcome Kenny sama Ilin ya. Iya, ini ada hubungannya sama Michael. Oke, adiknya Michael sama ya calon. Sekali lagi juga Bu Dewi, ya Pak Hari juga, Linda. Oke. Congratulations juga buat Kamita. Tadi nggak kelihatan sekali sih. And James ya, nanti ditanya apa, saudara bisa sekali selamat. Oke, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana saudara? Baik? Oke. Bulan ini kita khotbah dari kitab, diambil dari kitab Hakim-Hakim. Ya. Dua minggu yang lalu saya khotbah tentang kegagalan bangsa Israel di tanah Kanaan. Masuk tanah Kanaan sesuai visi Tuhan, tapi gagal sebagai bangsa yang setia dan takut akan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Kemudian minggu lalu Pak Ali bicara tentang Gideon, bagaimana Tuhan menyertai Gideon, ya. Bagaimana Tuhan membangkitkan Gideon, orang yang penakut itu, menjadi pasukan tentara Allah yang luar biasa, saudaraku. Dengan 300 orang, mereka bisa mengalahkan hampir sekitar 132.000 orang Midian. Oke? Nah, saya percaya semua orang ingin sukses. Amin. Iya, everyone want to be success life, oke? Setiap orang pengen sukses. Tapi bagaimana kita bisa sukses dalam kehidupan yang sukses itu jauh lebih penting daripada dengan bagaimana memulai kehidupan yang sukses. Agak bingung ya? Bagaimana kita bisa sukses dalam kehidupan yang sukses? Daripada itu jauh lebih penting daripada bagaimana kita memulainya. Oke? Bagaimana saudara bertahan hidup dalam kesuksesan? Bagaimana saudara bisa melihat Tuhan sebagai sumber kesuksesan saudara? Bagaimana saudara bisa berterima kasih dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu jauh lebih penting daripada bagaimana saudara memulai untuk supaya bisa sukses. Nah, hari ini kita akan belajar juga dari kehidupan Gideon. Bagaimana dia memulai dengan baik dan mengakhiri dengan bagaimana, ya. Judul khotbah hari ini adalah bahaya kesuksesan. Oke? Bahaya kesuksesan. Memulai dengan baik itu mudah, menyelesaikan dengan baik itulah tantangannya. Bagi kita seringkali kita bingung bagaimana kita memulai. Bagaimana kita bisa diinspirasi, ada ide, bisnis atau apapun kita mulai melangkah dengan strategi, kita mencoba. Nggak mudah untuk memulai satu bisnis yang baru, not easy. Tapi saya katakan di sini memulai dengan baik itu mudah,
tetapi ya mengakhiri dengan menyelesaikan dengan baik itu satu tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 dan 23. Nah, perikopnya berbunyi begini saudara. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Ya. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Ayat yang ke-22. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Saudara, ini satu percakapan yang baik ketika Gideon diminta untuk memerintah menjadi raja buat mereka. Dan dia berkatakan biar Tuhan yang memerintah kamu. Nah, saudara, Gideon memulai dengan baik. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Statistik Alkitab menyebutkan, saudaraku, ada 300 nama di dalam Alkitab. Kalau nggak percaya, saudara bisa hitung sendiri. 300 nama di dalam Alkitab. Alkitab mention 300 name. Dan hanya 100 nama yang diceritakan lebih lengkap, lebih banyak daripada yang lainnya. 200 cuma dimention saja. Nah, 100 orang itu diceritakan dengan lengkap bagaimana kehidupan mereka. Tapi dari 100 orang yang diceritakan dengan lengkap itu, hanya 30 orang yang bisa menyelesaikan kehidupannya dengan baik. Cuman 30% dari 100 orang itu. Nah, kita lihat kehidupan Gideon. Gideon ini seorang yang pengecut sebenarnya. Dia ketakutan, dia bersembunyi dari hadapan musuh. Tapi malaikat Tuhan datang dan mengatakan bahwa Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Kemudian dia berdialog dengan malaikat Tuhan ini. Tetapi dia diubahkan Tuhan, kemudian Tuhan memberikan banyak tanda, dia minta tanda, Tuhan berikan tanda-tanda yang ajaib, dan akhirnya timbul keberanian dalam hati Gideon, dan ketika dia mau mengumpulkan orang Israel untuk berperang melawan bangsa Midian pada waktu itu yang menjajah mereka, terkumpul sekitar 32.000 orang, oke? Tapi Tuhan ngomong sesuatu yang cukup menarik. Terlalu banyak orang yang kamu kumpulkan ini. Aku nggak butuh orang sebanyak ini. Too many. Ya, jadi yang takut suruh pulang, terus kemudian yang minumnya pakai menjilat disuruh pulang. Jadi dari 32.000 orang yang terkumpul, cuman akhirnya tersisa 300 orang. Ya, dan kemudian bangsa Israel berperang bukan dengan pedang, tapi dengan suluh, dengan obor. Terus kemudian dengan sangkakala, dia ada buyung kosong. Jadi 3 alat ini yang dipakai oleh Gideon dan tentaranya untuk berperang melawan bangsa Midian. Dan ternyata, saudara, ketika Gideon taat dan menyerang melakukan bagiannya, Tuhan membuat bangsa Midian ini kacau balau dan akhirnya mereka saling membunuh sendiri. Nah, hari itu Gideon sukses besar. Dia mengalami kesuksesan. Dia membebaskan bangsanya dari kemiskinan. Alkitab katakan bukan cuma miskin saudara, bangsa Israel pada waktu itu. Melarat. Itu Alkitab yang katakan. Jadi bukan cuma miskin, miskin bin miskin saudaraku ya. Melarat saudaraku. Dan mereka ketakutan, hidup dalam ketakutan, semuanya dirampas. Ketika mereka menanam, mereka menabur, kemudian mereka mau menuai, datanglah bangsa Midian, dirusak semuanya. Sawah-sawah mereka diinjak-injak, rusak, tidak ada. Lembu, sapi, domba, semuanya diambil oleh mereka. Miskin, melarat, saudara. Tapi dari pasal 6 dan 7, kita melihat Gideon ini bertumbuh imannya menjadi seorang yang perkasa, gagah, berani. Ketika kita lemah, Alkitab katakan Tuhan memberikan kekuatan. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Tapi bagaimana kalau kita merasa diri kita bisa? Kita merasa bahwa diri kita mampu,
kita merasa diri kita kuat. Ada dua hal yang kita bisa pelajari dari Khotbah 8 pasal 8 ini. Yang pertama, saudaraku, terjadi satu penyimpangan, terjadi satu pergeseran pusat kemuliaan. Seharusnya Tuhan yang menjadi pusat kemuliaan, seharusnya Tuhan yang menjadi pusat daripada pujian bangsa Israel setelah mengalami kemenangan. Tetapi mereka menyembah Gideon, mereka memuji Gideon, mereka mengeluh-elukan Gideon. Setelah Gideon mengalahkan tentara Midian, saudaraku, bangsa Israel pandangannya terhadap Gideon berubah. Yang semula Gideon itu orang yang kecil, dari bangsa yang kecil, suku yang paling kecil, nggak ada papanya. Tapi tiba-tiba dia mengalami keajaiban yang luar biasa. Dia bisa menang perang dengan 300 orang. Semua mata tertuju kepada dia. Semua orang bangsa Israel kagum kepada dia. Dan mereka ketika dia datang pulang perang, mereka berkata, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mereka berkata, you are the man, Gideon. Semuanya dimelulukan Gideon. Seharusnya mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Gideon. Kemenangan Gideon pada waktu itu bukan kemenangan dirinya sendiri. Bukan karena dia hebat. Bukan karena 300 orang ini perkasa. Dia bisa membunuh banyak orang, enggak. Kemenangan Gideon karena Tuhan. Seharusnya bangsa ini memuliakan nama Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi mereka melihat Gideon sebagai penyelamat mereka. Ya, di ayat yang ke-22, Alkitab katakan, bangsa ini berkata, engkaulah yang telah menyelamatkan kami. Penyimpangannya adalah bagi orang Israel, Gideon adalah sang juru selamat mereka, bukan Tuhan. Gideon is our savior. Dia penyelamat kita. Nah, kata menyelamatkan diambil dari kata Ibrani yasa. Saudara tahu kata yasa itu? Kata yasa itu menjadi sumber dari kata Yosua dan Yehova. Yesus, nama Yesua diambil dari kata yasa. Jadi saudara, pandangan orang Israel pada waktu itu, mereka menganggap bahwa Gideon itu the savior, penyelamat mereka, ya, bukan Tuhan. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, zaman dulu, namanya Dr. Kostadir. Satu waktu dia biasa keliling, dia bisa bikin seminar, dia biasa khotbah pelayanan di mana-mana. Biasa kadang-kadang di gereja Australia, di gereja mana-mana itu biasanya diperkenalkan. Nah, ketika dia diperkenalkan, mereka menyebutkan, he is the mighty man of God. Seringkali kita dengar itu ya. Tapi saudaraku, Dr. Costa ini ketika dia berdiri, dia di pulpit, dia berkata, dia bilang, saya mau mengkoreksi pernyataan tadi. Dia berkata begini, tidak ada hamba Tuhan yang hebat. Yang ada hanya hamba Tuhan dari Tuhan yang hebat. From the mighty God. Tidak ada hamba Tuhan yang hebat. Semuanya mengalami punya kelemahan. Dan kita bisa melihat kalau kita nggak menjaga diri kita, Gideon tidak menjaga dirinya. Dia hidup dan berakhir dengan tidak baik. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan. Tapi tidak ada yang hebat, kita semua cuman alat yang dipakai Tuhan yang percaya katakan amin. Kalau hari ini Anda sukses, Anda dipakai Tuhan untuk sukses. Tuhan kita yang hebat, bukan kita yang hebat. Dan kenyataannya saudaraku 300 orang itu nggak mungkin bisa mengalami kemenangan melawan 132 orang. Nggak mungkin. Oh, tolong pintunya nggak bisa ditutup, ya ada suaranya. Gak mungkin, impossible. 300 orang lawan 132.000 orang, gak mungkin menang. Yang pertama aja 32.000 aja orang gak mungkin menang. Apalagi cuma 300. Jadi saudaraku,
Gideon sebenarnya cuma alat keselamatan Tuhan, tapi bukan sumbernya. Seharusnya bangsa ini memuji Tuhan dan bukan Gideon. Itu yang pertama. Yang kedua, Gideon mau diangkat jadi raja. Jadilah raja atas kami. Atas kami, engkau, anakmu, dan cucu-cucumu. Ini menarik, saudaraku. Dikatakan bukan cuma kamu yang jadi raja, tapi anakmu dan cucu-cucumu. Ini bicara tentang dinasti kerajaan. Mereka melihat bahwa bangsa-bangsa lain punya raja, mereka ingin seperti bangsa lain. Jadi saudaraku, keinginan bangsa Israel untuk mengangkat seseorang menjadi raja, memiliki dinasti kerajaan, bukan pada waktu zaman Raja Saul, waktu Samuel. Ya, Samuel diminta bangsa Israel untuk mengangkat jadi raja, seseorang jadi raja, dan kemudian Raja Saul yang pertama adalah Raja Saul yang pertama. Oke? Jadi keinginan ini sudah sebelum itu 300 tahun sebelumnya, bangsa Israel ini sudah pingin seperti bangsa lain. Bangsa di sekitar di tanah Kanaan, mereka pingin memiliki raja. Sehingga dikatakan jadilah raja atas kami, engkau, anakmu, dan cucu-cucumu. Jadi raja atas kami. Nah, kata memerintah berasal dari kata mashal yang berarti berkuasa, reign over us. Jadilah raja atas kami. Nah, perhatikan di sini. Ketika bangsa ini keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai. Dan akhirnya Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari. Dia berdoa dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Dan ketika dia turun, saudaraku, apa yang terjadi sebenarnya? Yang sebenarnya terjadi adalah bangsa ini mengikat covenant, perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa? Perjanjian bukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan cuma sebagai orang yang mengangkat Tuhan sebagai Allah mereka, tetapi juga mengangkat Tuhan sebagai raja mereka. Ada satu perjanjian kingship di antara mereka, bahwa Tuhan adalah Allah dan juga raja dalam kehidupan mereka. Sehingga sebelum itu, saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang menganut namanya teokrasi. Allah sebagai raja. Ya. Jadi ketika bangsa ini mengangkat seseorang, ingin mengangkat seseorang ini menjadi raja, itu satu penolakan, satu penistaan kepada Tuhan. Mereka enggak mau, makanya pada waktu Samuel, bangsa Israel minta Samuel menjadi raja, Samuel agak masyul, agak sedih, agak marah, agak kesel. Tapi Tuhan ngomong sama Samuel berkata begini, Samuel, jangan kesal. Karena sebenarnya bukan kamu yang ditolak, tapi aku. Ini Tuhan yang ngomong loh. Samuel merasa dia ditolak karena dia sebagai imam, sebagai nabi pada waktu itu. Pengantara Tuhan dengan umat Israel. Dia merasa dirinya ditolak. Tapi Tuhan ngomong sama Samuel, Samuel jangan berkesal hati. Bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Saudara, Tuhan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu loh. Tapi dia tetap menyertai bangsa Israel. Saudara, kalau saudara merasa ditolak oleh komunitas saudara, oleh anak saudara, atau oleh orang tua atau saudara, saudara akan kesal dan tidak mau menolong mereka kalau mereka ada apa-apa. Iya, tapi Tuhan itu baik loh. Dia tahu bahwa dia ditolak. Tapi dia ngomong, aku tetap menyertai mereka. Aku berikan Saul sebagai raja. Nah saudaraku, jadi bangsa ini mengalami penyimpangan pusat kemuliaan. Seharusnya mereka menyembah Tuhan sebagai raja, menyembah Tuhan sebagai orang yang Allah yang memberikan kemenangan, juga menyembah Tuhan sebagai raja, tapi mereka mengangkat Gideon. Tapi puji Tuhan, Gideon menolak apa yang menjadi tawaran orang Israel,
dan mengarahkan orang Israel untuk berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Tapi cerita ini tidak berakhir sampai di situ. Oke? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-23. Makanya, memulai dengan baik itu mudah, tetapi menyelesaikan dengan baik itu satu tantangan yang cukup besar. Ayat yang ke-23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ayat yang ke-24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal yang aku minta. Ya, jadi dia tolak tapi dia minta sesuatu yang gue minta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Jadi ketika bangsa Midian dikalahkan, mereka merampas harta-harta orang Midian itu, ada anting-antingnya, mereka di tubuh mereka itu ada anting-anting emas, saudaraku. Diambilin, saudaraku. Sebab mereka orang Ismail, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Jadi bangsa ini berkata, oke, kita kasih dengan suka hati. Jadi anting-anting jarahannya itu diminta sama Gideon. Maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting yang emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Itu ukuran berat bangsa zaman dahulu, ya, sikal, zaman Israel. Diperkirakan, saya coba Google, kira-kira 20 kilo. Ya, 19 kilo something. Hampir 20 kilo. Jadi belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Saudara, unta dikasih kalung leher. Ya mungkin bukan emas, saudara, tapi ada permatanya. Ya, kalung leher unta mereka, saudara. Saya percaya kalau prajurit itu unta itu, ya, atau kuda, ini jadi unta, ya. Unta itu satu yang berharga. Kenapa? Karena unta itu harus bisa jago perang juga, ya. Mungkin begitu, ya. Nah, kemudian ayat yang ke-27. Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, perhatikan di sini, Saudara. Negerinya aman. Orang Midian takut, nggak mau menyerang mereka lagi karena mereka sudah kalah mutlak. Tapi walaupun aman, bangsa ini jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saudara, kalau saya bilang penyembahan berhala, ini hari ini bukan menyembah patung, tapi ada berhala-berhala modern. Kita nyembah sesuatu lebih daripada Tuhan. Tuhan menjadi prioritas yang kedua, ketiga, dan bahkan mungkin keempat, kelima. Ada yang kita taruh di dalam hati kita lebih daripada Tuhan. Mungkin diri kita sendiri, ego kita, keangkuhan diri kita sendiri. Atau mungkin prosperity, atau mungkin uang, atau apa saja, hobi bisa saja. Penyembahan sekarang bukan penyembahan patung, saudaraku. Ada penyembahan berhala modern yang kita lakukan, saudaraku. Dan kita seringkali kita nggak sadar. Kita menempatkan Tuhan di urutan, di periode, di tempat yang di bawah daripada sesuatu yang kita angkat lebih tinggi. Nah, di sini saudaraku, Gideon, saudaraku, meminta bangsa ini untuk memberikan emasnya. Mereka lera, mungkin satu hal yang lumrah karena Gideon berjasa memberikan kemenangan buat bangsa ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Gideon adalah satu kesalahan besar. Dia menghancurkan emas-emas itu, kemudian membuat efod. Ada gambarnya? Next. Dibuatlah efod, saudaraku. Efod itu adalah pakaian daripada imam besar ketika mereka
masuk menghadap Tuhan, mereka harus pakai efod ini. Ya. Nah, efod ini di situ ada namanya breastplate, saudaraku. Dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. Ya, ada plat baja di dadanya gini. Itu ada 12 suku. Ada permata melambangkan 12 suku. Kemudian ada lagi juga satu namanya Urim dan Tumim, saudaraku. 2 batu yang di situ ketika orang Israel bertanya sama Tuhan, Tuhan bisa menunjukkan batu ini apa yang dia kehendaki. Nggak tahu caranya gimana. Alkitab menulis tapi tidak menjelaskan gimana. Apakah berupa undian atau tiba-tiba batu yang satu ya dan tidak ini bersinar satunya. Nggak ada yang tahu, Alkitab tidak menjelaskan. Oke? Tapi itu adalah alat yang batu Urim dan Tumim itu alat yang dipakai untuk Tuhan menjawab kepada bangsa Israel. Oke? Nah, perhatikan di sini bahwa efod ini sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci yang dipakai oleh imam besar untuk menghadap Tuhan di kemah, di tabut perjanjian. Nah, apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia buat efod itu. Dia hancurkan semua emas itu, dia bentuk menjadi efod, terus kemudian tidak ditaruh di Silo, di tempat tabut perjanjian, tapi ditaruh di kota Ofra, di tempat di mana dia ada, tinggal. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Dengan membuat efod itu sendiri dan meletakkannya di kampung halaman, Gideon pada dasarnya menjadikan kampung atau kotanya sebagai tempat saingan ibadah dengan tabut perjanjian, dengan kemah tabernakel di kota Silo. Jadi orang-orang di sekitar situ nggak perlu pergi ke Silo, mereka cukup pergi ke kota itu dan menyembah efod itu. Saudara, mereka nggak perlu datang ke Tuhan, mereka datang kepada efod itu dan bertanya kepada Gideon sebagai imam besar. Jadi saudaraku, Gideon tidak lagi menggunakan posisinya sebagai pemimpin untuk membantu orang-orang menyembah Tuhan, tapi Gideon menggunakan Tuhan untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruhnya sendiri. Yang kedua, bahaya kesuksesan adalah meninggikan dirinya sendiri dan arogansi. Gideon sudah berubah hatinya. Dia jawab pertama, enggak, Tuhan yang akan memerintah kamu. Tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam hatinya keluar di dalam perbuatannya. Dia kumpulkan emas, dia buat dengan efod itu, dia bawa efod itu ke kotanya, dan dia bilang, inilah Tuhan, engkau menyembah dia. Jadi saudaraku, yang pertama yang bergeser daripada pusat kemuliaan adalah bangsa Israel. Mereka menyembah Gideon, memuji Gideon, tapi kemudian Gideon mengikuti langkah mereka. Dia membuat supaya orang Israel tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah dirinya. Menyembah efod yang dibuat oleh dirinya. Dan apa yang memicu semua itu? Yang memicu adalah kesuksesan. Gideon mabuk dengan kesuksesannya. Hidupnya berubah dan menunjukkan karakter dosa di dalam hidupnya. Dia ingin dihormati, dia ingin dikagumi, dia ingin orang melihat dirinya dan bergantung kepada dirinya. Ini yang Gideon lakukan. Waspadalah terhadap bahaya kesuksesan. Setiap kali kita menerima berkat dari Tuhan, ada bahaya rohani yang mengintai dari kesuksesan itu. Berkat Tuhan bisa membuat kita menjadi sombong, bisa membuat kita jadi tinggi hati, dan bisa membuat kita menjadi arogan. Membuat kita bisa tidak membutuhkan Tuhan, kita menganggap bahwa diri kita yang berhasil, kita mulai melupakan Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara sudah sukses, jangan lupakan Tuhan, karena dialah sumber
kesuksesan saudara. Hari ini kita ada karena Tuhan. Apapun yang mungkin engkau bisa kerjakan, mungkin engkau pandai, mungkin engkau pintar, engkau mungkin bisa melihat situasi, tapi ingatlah bahwa Alkitab yang berkatakan bahwa Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita bisa lupa seperti Gideon. Dialah sumber, ya toh? Tadi kita nyanyi, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Dia sumber kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Gideon setelah itu? Hakim-Hakim 8 ayat yang 10 sampai 12. Sementara itu Sebah dan Salmuna, ini Raja Midian, ada di Karkor. Bersama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya. Jadi perhatikan di sini, dari 132.000 orang, 120.000 itu mati. Bunuh-bunuhan sendiri. Jadi cuma tinggal 15.000 orang yang bersama raja mereka. Dari semua orang yang masih tinggal hidup, dari seluruh tentara orang dari sebelah timur, banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju menjalani melalui jalan orang yang diam di dalam kemah, sebelah timur Nobah dan Yogbeha. Lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Sebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka, menawan kedua raja Midian itu, yaitu Sebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. Saudara, kalau saudara perhatikan pertarungan, pertempuran di pasal 7 dengan di pasal 8, ada hal yang berbeda. Ada hal yang sangat berbeda, saudara. Yang nampak, yang kita lihat, yang kita baca di pasal 7, Gideon itu selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kita mesti lakukan? Aku minta tanda Tuhan. Terus kemudian Tuhan berkata, kalau kamu takut, kamu pergi ke tentara musuh. Dia dengan bujaknya dia pergi ke tentara musuh. Kemudian dia dengar mimpi orang Midian itu. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi pasal 8, saudara, pertempurannya sukses. 300 orang lawan 15.000. Sukses. Mereka menang. Mereka cerai-beraikan musuh. Mereka bisa tangkap. Kemudian Gideon mengeksekusi raja ini. Dua raja ini. Tapi tidak ada satupun pernyataan di sana yang kita bisa lihat bahwa Gideon menyertakan Tuhan dalam peperangan. Dari sini saudaraku, kita bisa tahu bahwa Gideon sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Gideon lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Gideon tidak berkomunikasi sama Tuhan, itu yang pertama, meninggikan diri. Dia tidak berkomunikasi, dia enggak mencari Tuhan, dia enggak mencari pertolongan Tuhan. Dia bergantung pada kekuatan hidup diri sendiri. Saudara, kalau hari ini saudaraku, kita sudah tidak berdoa lagi. Kalau hari ini kita sudah tidak menyertakan Tuhan lagi dalam bisnis kita. Kita mulai berpikir dengan apa yang kita lakukan dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya berhasil begini. Ingat, itu adalah sebuah sign, tanda bahwa kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Seringkali ketika kita terjepit, seringkali kita terdesak, kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, kita bertanya sama Tuhan. Kita komunikasi sama Tuhan. Kalau perlu kita puasa sama Tuhan. Tapi, saudara, pertanyaannya adalah apakah kita selalu bergantung sama Tuhan atau tidak? Ketika di tengah kesuksesan kita, di tengah keberhasilan kita, apakah kita tetap mencari dan berdoa sama Tuhan, mencari nasihat Tuhan, atau tidak? Dan itulah tandanya. Kalau saudara hari ini sudah mulai meninggalkan doa saudara, mari berdoalah kembali.
Berdoalah kembali, cari Tuhan. Apapun yang terjadi. Makanya kadang-kadang Tuhan itu membiarkan kita masuk di dalam kesulitan, masalah. Supaya kita sadar bahwa sebenarnya kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita lupa. Kalau dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang ketika kita sukses, kita punya aset. Kita punya sesuatu yang kita bisa andalkan. Dan mungkin kita pikir ini bisa kita andalkan untuk menolong kita. Kita punya orang-orang yang kita bisa lobby untuk menolong kita. Tapi percayalah saudaraku, bahwa kita perlu Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saat segala sesuatu baik, kita seringkali kita tidak mencari Tuhan dalam hidup kita. Dan itu seringkali kita menaruh harapan kita kepada diri kita sendiri. Mari kita kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya, tanda-tandanya kita sudah enggak komunikasi. Kita enggak sudah bergantung sama Tuhan. Yang kedua, tanda-tandanya Gideon melupakan Tuhan dan tinggi hati. Yang kedua, hidupnya berubah keduniawian. Pusatnya adalah kepuasan diri dan bukan Tuhan. Pusatnya dia sendiri dan bukan Tuhan. Hakim-Hakim 8 ayat 29. Lalu Yerobaal bin Yonas pergi dan diam di rumahnya sendiri. Ayat 30. Gideon mempunyai berapa? 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya. 70 kids. Sebab ia beristri banyak. Gak tahu berapa. Istrinya banyak, saudaraku. Juga gundiknya, ada gundik lagi. Yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih. Lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer itu. Saudara, ini satu ironi, saudara. Gideon menolak jadi raja, Gideon menolak diangkat jadi raja, tetapi dia hidup seperti raja. Hidup seperti raja kafir, hidup seperti raja orang dunia. Dia punya istri banyak, dia punya hidup mewah, gaya hidupnya, dia punya 70 anak, saudaraku. Dan punya gundik lagi. Dia punya nama anak gundik namanya Abimelek. Saudara, Abimelek itu punya arti, ayahku adalah raja. Perhatikan di sini. My father is a king. Jadi dia namai anaknya Abimelek. Dia menganggap bahwa dia raja kan. Karena nama Abimelek adalah my father is a king. Orang yang pada awalnya berkata, jangan angkat jadi aku jadi raja, jangan sembah aku, sembahlah Tuhan. Dia penyelamatmu, dia rajamu. Tapi di akhir hidupnya, dia hidup sebagai raja dan menamai anaknya Abimelek. My father is a king. Ayat yang ke-27. Ada enggak? Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di kota Efrah. Di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi berjerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Setelah Gideon mati, kembalilah. Jadi setelah Gideon mati, orang Israel berjalan serong dan menyembah Baal menjadi Allah Israel. Jadi saudaraku, untuk pertama kalinya, dari sejarah hakim-hakim, Gideon adalah hakim yang membuat berhala dan bahkan menjauhkan umat Tuhan dari Tuhan, dari menyembah Tuhan. Dia satu-satunya hakim yang membawa umat Israel tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah Baal, menyembah dirinya. Hakim-hakim sebelumnya enggak pernah lakukan itu, tetapi Gideon melakukannya. Dan Gideon adalah orang yang dikatakan menjadi jerat buat bangsa
Israel. Yang ketiga, apa perubahan Gideon? Gideon jatuh dalam arogansi dan kesombongan dan pembalasan dendam Gideon. Saudaraku, ketika dia mau berperang dengan orang Midian, dia datang ke kota Sukot dan ke kota Bunal. Waktu itu 300 orang ini sedang capek-capeknya, mereka lapar, dia datang ke kota Sukot, dia minta makan, tapi enggak dikasih. Kenapa? Karena orang-orang kota Sukot takut kalau Gideon kalah, mereka yang akan dibasmi orang Midian karena membantu Gideon. Ya, ngerti ya? Jadi mereka enggak berani, mereka bilang aku enggak akan tolong kamu, enggak dikasih makan, saudaraku. Terus kota Penuel juga dia tidak memberikan pertolongan apa-apa. Nah, setelah Gideon menang, apa yang dilakukan kepada kota ini? Ya. Nah, ini ayat yang ke-13. Kemudian kembalilah Gideon bin Yonas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkaplahnya seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanya, orang itu menuliskan, jadi ditanya nama orang-orang pemimpin di kota Sukot itu. Nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. Ada 70 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Sebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku. Gideon marah loh. Kamu enggak tolong saya. Kamu mencela aku, menghina aku. Kamu enggak percaya bahwa aku bisa menang melawan orang-orang Midian. Kamu mencela. Dengan berkata, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Saudara, saya berhenti di sini sebentar. Kadang-kadang ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Gideon tersinggung dengan perkataan orang. Dia marah karena orang ini menghina dia. Saudara, kita nggak bisa mengatur perkataan orang kepada kita. Tapi, apakah kita tersinggung atau kita marah, itu kita bisa atur. Gideon nggak terima. Dia marah, dia tersinggung dengan perkataan orang itu yang dianggap menghina dia. Dan akhirnya dia balas dendam dengan perbuatan itu. Saudara, hati-hati dengan menguasai diri. Kita harus punya penguasaan diri dalam kehidupan kita. Dan seringkali orang menjadi seseorang yang tidak bisa menguasai dirinya dan akhirnya jatuh karena gak salah dia, tapi orang menghina dia, orang melecehkan atau apapun perkataannya menghina atau apa, dan akhirnya dia bertindak sesuatu yang akhirnya membuat dia sendiri jatuh di dalam satu kejatuhannya sendiri. Padahal kalau kita lihat bahwa ketika dia bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, dia nggak melakukan hal seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Gideon? Ya, ayat yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota Sukot. Ia mengambil duri, padang gurun, dan onak, dan menghajar orang Sukot itu dengan itu. Juga menara Pnul itu dirobohkannya, dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Jadi sadis, saudara. Jadi kejam. Hidupnya berubah, dikuasai oleh arogansi. Kesombongan, tinggi hati, begitu ada orang mencela, dia tersinggung, ya, baper, dia marah, dia ada kesempatan, dia balas dendam. Bukan cuman dimarahin saja, enggak. Dibunuh, dihajar dengan duri. Nah, apa yang Gideon lakukan sebenarnya? Gideon yang seharusnya pemimpin, orang yang dipuja, yang membawa kemenangan buat bangsa Israel, membunuh orang-orang yang seharusnya dia lindungi. He killed the people that he has protect actually. Dan tindakan ini menunjukkan bahwa Gideon tidak lagi dipimpin oleh Tuhan,
namun didorong oleh emosi, nafsunya, arogansinya, kesombongannya. Dan inilah bahaya kesuksesan. Dia tidak lagi bergantung pada Tuhan, dia tidak lagi berdoa, nggak bertanya, dia menjadi arogan, dia menjadi kejam, dan dia mengalami pergeseran kemuliaan pusatnya. Dia membawa bangsa Israel untuk menyembah dirinya sendiri. Seorang yang bernama Timothy Keller berkata begini, kesuksesan dapat dengan mudah membuat kita melupakan kasih karunia Allah. Dapat dengan mudah membuat kita melupakan kasih karunia Tuhan. Karena hati kita begitu ingin percaya bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita begitu percaya bahwa diri kita ini mampu, kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita sukses karena kemampuan kita. Dan ketika kita sukses, itu dapat dengan mudah membawa kita kepada kehancuran. Alkitab katakan juga, kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Saudara, ketika kasih karunia itu datang dalam kehidupan kita, ada dua reaksi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, reaksi pertama adalah, Tuhan, terima kasih. Saya enggak pantas ngalami semua ini. Terima kasih, aku ditolong Tuhan. Sebenarnya aku ada karena Tuhan. Aku ngalami ini mujizat Tuhan. Itu orang yang menerima kasih karunia. Tapi ada orang yang berkata, bisa begini. Ketika dia mengalami kasih karunia, dia melihat bahwa itu satu perbuatan dirinya. Dia berkata, lihat apa yang telah aku capai dengan tanganku sendiri. Saya tahu bahwa saya hebat dan mampu melakukannya. Saudara ingat Raja Hizkia. Raja Hizkia sakit, ditolong Tuhan, diperpanjang 15 tahun. Tapi apa yang dibuat selama 15 tahun, itu menghancurkan hidupnya. Dia berkata, dia menyombongkan dirinya, dia panggil orang-orang utusan teman-temannya dari raja-raja di Babel. Dia berkata, lihatlah semua ini, apa yang telah aku capai. Saudara bisa bayangkan, Tuhan kasih umur yang panjang, lebih lagi, supaya sebenarnya dia bisa hidup lebih lagi untuk Tuhan, saudaraku. Tapi akhirnya dia membinasakan dirinya sendiri, diperpanjang. Tapi akhirnya jatuh di dalam kesombongan. Alkitab katakan dia berubah menjadi tinggi hati. Dan akhirnya saudaraku, anaknya, Raja Amon, adalah raja yang paling jahat dalam sejarah bangsa Israel. Dia nggak dididik dengan orang tuanya. Jadi saudaraku, ujian kemakmuran jauh lebih berbahaya bagi kita orang Kristen daripada ujian penderitaan. Saudara mau sukses? Saudara, pertanyaan saya, saudara siap sukses atau tidak? Kesuksesan adalah sesuatu yang Tuhan bisa berikan ketika kita ada di dalam Tuhan. Takut akan Allah membuat kita sukses. Tapi ujian kesuksesan, kemakmuran, itu jauh lebih berbahaya daripada ujian penderitaan. Karena ada banyak orang yang menderita, tapi malah ikut Tuhan. Tapi banyak orang yang sukses dan kaya malah lupa akan Tuhan. Saudara, saya tambahkan, Hakim-Hakim 9 ayat yang kelima. Apa yang terjadi? Mengerikan, saudara. Dia punya 70 anak, dia punya nama, anak dari gundiknya namanya Abimelek. Enggak ada di sini kayaknya. Oh, ada. 9 ayat yang 5. Saya panggil para pemain musik. Ia, ini Abimelek, pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan dirinya. Jadi, saudara, dia bunuh saudara-saudaranya semua 70 orang. Dibantai habis, satu yang selamat namanya Yotam. Dan apa yang dilakukan? Saudaraku, dia bunuh, dia bantai di atas satu batu. Saudara, imagine satu batu besar, ya ini.
70 orang itu diangkat, dia panggil satu persatu, dia bantai. Satu persatu dibantai di atas 70 orang. Saudaranya sendiri. Betapa kejam dan tragis kehidupan Gideon pada akhir hidupnya. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Dan ini adalah bahaya kesuksesan. Mari kita belajar supaya kita bisa tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Sebelumnya mungkin kita angkat satu pujian, saudaraku. Ada satu pujian, saudaraku, yang saya lihat bisa kita katakan, kita nyanyikan, kita ada hari ini karena Tuhan itu baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik. Baik bagiku. Oh terima kasih. Semua yang ku lalui bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita bangkit berdiri, katakan Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidup selama ini. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Mari kita sembah Dia. Kita bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu untuk kami selama-lamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Saudara, firman Tuhan ini tidak berbicara untuk saudara sendiri, tapi untuk saya dan keluarga saya. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan baik buat kita. Sungguh Dia baik. Dia teramat baik untuk kita. Semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita selalu ingat pertolongan-pertolongan Tuhan, di mana pada waktu kita ada sebelum ini. Biarlah selalu diingatkan bahwa kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Dan selalu Tuhan itu menolong kita tepat pada waktunya. Selalu Dia setia terhadap janjinya. Selalu Dia tidak pernah terlambat. Mungkin walaupun kita berpikir Dia terlambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Dia menolong tepat pada waktunya. Mungkin kadang-kadang jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Tuhan punya jawaban lebih baik daripada rancangan kita sendiri, daripada pikiran kita sendiri. Dia adalah Tuhan yang baik buat kita. Biarlah kami boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh mengarahkan pujian kami kepada Tuhan semesta alam. Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, saudara. Terima kasih. Engkau yang telah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Dan Engkau yang akan datang kedua kalinya Tuhan. Di tempat yang sudah ditentukan di Bukit Zaitun Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan, gereja ini Tuhan tetap ada di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah gereja ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, hatinya Tuhan selalu tertuju kepada Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ada karena Tuhan itu baik. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih buat persembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat jemaat yang dikasihi, angkat tanganmu, mari kita pulang Tuhan dalam berkat Allah Bapa. Dan biarlah kasih Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Engkau boleh pulang di dalam berkat Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kita, memberkati kita mulai dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Haleluya.